Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap 6:30 malam, saudara akan menerima renungan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat renungan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami rindu dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi oleh firman-Mu ya Tuhan. Baharui kami melalui firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau yang mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini kembali kami akan diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami renungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang bangga ketika kelak berdiri di hadapan Tuhan. Saudara, hidup kita di dunia ini pasti akan berakhir. Begitu singkatnya hidup ini, dan ketika semuanya berlalu, kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Allah. Dan saat kita kelak mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan kita, apakah kelak kita akan bangga dengan kehidupan yang kita jalani di dunia ini? Atau malah sebaliknya, kita malah akan malu dengan cara kehidupan kita di dunia ini. Saya percaya saudara, kita semua sadar bahwa hidup di dunia ini hanya sebentar, sedangkan kehidupan setelah kematian itu adalah kekekalan sampai selama-lamanya. Sebangga-bangganya kita terhadap kehidupan di dunia ini, itu hanya sebentar. Tetapi kebanggaan di kekekalan itu sampai selama-lamanya, saudara. Itu sebabnya mari kita kejar kebanggaan dalam kehidupan kekal, di mana kita akan bangga saat kita berdiri di hadapan Allah. Itu yang saya rindu kita renungkan bersama malam hari ini saudara. Apa yang harus kita lakukan, atau bagaimana supaya kelak ketika kita berdiri di hadapan Tuhan, kita akan bangga dengan kehidupan yang sudah kita jalani. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik renungan kita malam hari ini saudara, adalah dari Filipi pasal yang pertama mulai ayat 12 sampai ayat yang ke-26. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, maka saudara akan diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini. Filipi pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain
bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara-saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu, sekalian supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku apabila aku kembali kepada kamu. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana Paulus sedang ada di dalam penjara ketika dia menuliskan surat Filipi ini. Dan kemudian dari dalam penjara dia menasihati umat-umat Tuhan. Dia menegaskan bahwa pemenjaraannya sudah berdampak bagi kemajuan Injil. Paulus mau menyadarkan jemaat bahwa sekalipun di dalam penjara, dia tetap melakukan pekabaran Injil, bahkan melalui pemenjaraannya seluruh istana tahu akan berita Injil. Jadi Paulus ini hidup untuk Injil, untuk memberitakan Injil. Bahkan sampai di penjara sekalipun, dia tetap memberitakan Injil. Kenapa, saudara? Lihat ayat yang ke-20. Di sana ditegaskan oleh Paulus, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Sekali lagi, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Paulus sadar satu saat dia akan berdiri di hadapan Allah. Paulus sadar satu saat dia akan mempertanggungjawabkan kehidupannya. Itu sebabnya dia punya tekad. Kalau dunia ini hanya singkat dan sementara, dia punya tekad berjuang untuk kehidupan kekal. Kehidupan setelah segala sesuatunya akan berlalu.
Dan ketika masuk di sana, yaitu dalam kekekalan, berdiri di hadapan Allah, Paulus menegaskan, yang sangat kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Saudara, apa yang menjadi perjuangan saudara dalam kehidupan saudara? Apa yang saudara sedang kejar di dalam kehidupan saudara? Terlalu banyak orang mengejar perkara dunia, mengejar materi, mengejar kekayaan, mengejar kesuksesan, mengejar keberhasilan. Dan ada orang yang mungkin ada pada level lebih tinggi. Dia mau mengejar sesuatu yang berdampak bagi kehidupan orang lain di dunia ini. Dia mau meninggalkan jejak. Kalau untuk yang pertama, hanya mencari perkara dunia, kekayaan, kesuksesan, keberhasilan, orang yang demikian hidupnya sama sekali tidak akan berdampak, saudara, karena dia berjuang hanya untuk dirinya sendiri. Padahal segala sesuatunya akan lenyap. Untuk apa itu semua? Sama seperti orang kaya yang ada di dalam kitab Injil, di mana ada orang yang berlimpah-limpah hasil ladangnya, lalu kemudian dia membangun lumbungnya, dia penuhi lumbung itu untuk persediaan hidupnya, dan kemudian dia berkata kepada jiwanya, "Hai jiwaku, padamu ada begitu banyak bekal, itu sebabnya tenanglah sekarang." Tetapi apa kata firman Tuhan? Malam ini nyawamu diambil untuk apa itu semua? Demikianlah orang yang hidup hanya untuk perkara dunia, hanya untuk perkara materi, hanya untuk kesuksesan, keberhasilan dunia. Segala sesuatunya akan ditinggalkan, saudara. Dan apakah perjuangan hidup kita hanya untuk sesuatu yang ditinggalkan? Bukan berarti salah ketika saudara berjuang untuk jadi orang berhasil, tapi bukan itu yang menjadi tujuan hidup. Lalu kemudian ada orang yang kedua yang berusaha untuk berbuat baik, berusaha untuk meninggalkan jejak yang menjadi berdampak dan menjadi berkat bagi banyak orang ketika satu hari dia kelak meninggal dan menghadap Tuhan. Tetapi saudara, orang yang demikian juga sedang mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Karena seberapa berdampaknya pun saya meninggalkan jejak bagi orang banyak, toh dunia ini akan lenyap juga. Bukan saya berkata bahwa kita tidak perlu berdampak, saudara. Saya berpikir bahwa dalam hidup ini, kalau hidupku tidak berdampak bagi orang lain, maka lebih baik aku tidak hidup, karena tidak ada lagi gunanya hidup. Hidup itu harus berdampak bagi orang lain. Hidup itu harus meninggalkan jejak yang menjadi berkat dan berdampak bagi orang lain. Tetapi sekali lagi, bukan itu tujuan hidup, karena segala sesuatunya akan lenyap. Apakah kita hanya berjuang untuk sesuatu yang akan lenyap? Dengar saudara, di samping mungkin kita berjuang untuk jadi orang sukses berhasil, di samping kita berjuang untuk berdampak bagi orang lain, dengar, yang paling utama harus ada adalah bahwa kita harus punya tujuan hidup. Yaitu tujuan hidup kita adalah supaya nanti waktu kita menghadap Tuhan, kita tidak akan beroleh malu. Itu yang dikatakan Paulus tadi. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Demikian saya dan saudara berjuang supaya kelak ketika kita berdiri di hadapan Allah, kita tidak akan beroleh malu. Tidak akan beroleh malu. Bahkan kita akan bangga akan kehidupan kita, karena kita menjalani hidup kita dengan benar. Saudara, selanjutnya yang saya rindu kita renungkan bersama adalah bagaimana menjalani kehidupan supaya kelak kita tidak akan beroleh malu saat kita menghadap Tuhan. Itu yang mau diajarkan Paulus di sini, saudara. Bagaimana dia menjalani kehidupannya ketika dia punya kerinduan yang paling dalam bahwa
Satu saat ketika dia menghadap Tuhan, dia tidak akan beroleh malu. Apa yang dia lakukan untuk mencapai kerinduan itu? Apa yang dia lakukan untuk mencapai apa yang sangat dia harapkan itu? Ada 3 hal yang akan kita belajar, saudara. Dan yang pertama, ketika dia berkata, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa dalam segala hal aku tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Apa yang dia lakukan supaya kelak dia tidak akan beroleh malu ketika di hadapan Tuhan? Dia berkata seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Artinya selalu demikian. Apa yang dia lakukan? Apa yang selalu demikian? Dia berkata, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Supaya kelak tidak malu di hadapan Tuhan. Hal pertama yang diajarkan oleh Paulus di sini adalah hiduplah untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Paulus berkata, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Hiduplah bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, ketika Paulus berkata hidup untuk kemuliaan Tuhan di sini, kondisinya sangat berbeda dengan kita sekarang, saudara. Karena Paulus ketika dia berkata demikian, dia sedang ada dalam penjara dan dia menderita, dia mengalami siksaan dan sebagainya. Itu sebabnya dia berkata, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, maksudnya di dalam tubuh yang sedang menderita untuk Tuhan. Saudara, betapa luar biasanya hamba Tuhan ini, yaitu Paulus, di mana di dalam kehidupannya, sekalipun dia menderita, sekalipun sedang ada dalam penjara, dia berkata bahwa dengan nyata seperti selama ini, demikian pun sekarang Kristus dimuliakan melalui tubuhku, melalui penderitaan yang dia alami. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Terlalu banyak orang yang hanya karena masalah sepele, hanya karena masalah kecil, hanya karena doa belum dijawab dan sebagainya, akhirnya meninggalkan Tuhan, akhirnya melupakan Tuhan. Tetapi Paulus berbeda, saudara. Sekalipun dia ada di dalam penjara, disiksa, dia menderita, di sana malah dia makin memuliakan Tuhan. Itu sebabnya saat dia berdiri di hadapan Bapa, dia tidak akan sama sekali beroleh malu, karena betapa dahsyatnya perjalanan hidup yang dia alami, di mana dia memuliakan Tuhan dalam segala situasi. Bahkan kenapa dia kirim surat ini sedangkan dia mengirimnya dari penjara, saudara, itulah karena kerinduannya supaya Tuhan dipermuliakan, Allah ditinggikan melalui kehidupannya. Kalau kita rindu kelak kita tidak akan beroleh malu, saudara, maka biarlah melalui kehidupan kita Kristus dimuliakan, Allah diagungkan, Allah ditinggikan. Selalu, setiap saat, segala kondisi yang kita hadapi, Kristus tetap nyata dimuliakan. Saat kita susah, Kristus dengan nyata dimuliakan. Saat Tuhan memberkati kita, Kristus dengan nyata dimuliakan. Kalau dalam segala kondisi, dalam segala keadaan, Kristus dengan nyata dimuliakan, saudara, satu hari kelak kita dengan bangga akan berdiri di hadapan Tuhan. Karena selama kita hidup di dunia ini, kehidupan kita telah jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Supaya kelak kita tidak akan malu berdiri di hadapan Tuhan, biarlah selama sisa hidup kita ini, kita hidup jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Apapun situasinya, apapun kondisinya. Dan kemudian yang kedua, saudara, yang dilakukan oleh Paulus sebagai bukti dia rindu supaya kelak ketika dia berdiri di hadapan Tuhan,
dia tidak akan beroleh malu. Di ayat 21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Prinsip hidupnya, saudara, dia hidup hanya untuk Kristus. Karena hidupnya hanya untuk Kristus, maka dia juga berkata, mati pun adalah keuntungan bagiku, karena memang aku hidup untuk Kristus. Itu sebabnya dia begitu yakin, saudara, bahwa satu hari kelak dia tidak akan beroleh malu ketika dia menghadap Tuhan. Bahkan Paulus pernah berkata bahwa mahkota telah tersedia bagiku. Jadi saat dia masih hidup di dunia ini, dia percaya bahwa mahkota telah tersedia bagi dia, saudara. Kenapa? Karena dia benar-benar hidup untuk Kristus. Itu yang dengan tegas dia berkata di ayat 21 ini, saudara. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagaimana dengan kita hari ini, saudara? Untuk apa kita hidup? Apa yang sedang kita perjuangkan dalam hidup ini? Untuk harta benda, untuk kelimpahan yang akan ditinggalkan, untuk kesuksesan yang akan ditinggalkan, dan sebagainya, saudara. Dengar, hidup ini singkat, hidup ini sementara. Mari kita berjuang supaya kelak kita tidak akan malu saat kita berdiri di hadapan Allah. Apa yang harus kita lakukan? Kedua, biarlah dalam kehidupan kita hidup untuk Kristus. Perjuangan kita adalah hidup untuk Kristus. Kenapa Paulus memberitakan Injil sampai harus dipenjara untuk memberitakan Injil? Karena hidup adalah untuk Kristus. Pertanyaannya, sudahkah saya dan saudara hidup untuk Kristus dalam perjalanan hidup kita? Sudahkah kita hidup untuk Dia, sama sekali untuk Dia dalam perjalanan hidup kita, saudara? Kalau kita hidup untuk Kristus, satu hari kelak ketika kita menghadap Dia, saudara, kita akan bangga atas kehidupan ini. Jadi hiduplah untuk Kristus. Tidak salah saudara bekerja, saudara berjuang untuk berhasil, untuk sukses. Bahkan kalau saya berkata, seharusnya anak-anak Tuhan itu lebih sukses dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Setiap kita harusnya lebih berhasil dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi sekali lagi, bukan itu yang menjadi tujuan hidup. Tujuan hidup kita adalah Kristus dimuliakan. Itu sebabnya harusnya kita hidup untuk Kristus. Kita berjuang untuk Kristus. Sekalipun terkadang harus berat, harus menderita, harus susah, hiduplah untuk Kristus. Ada harga yang harus dibayar, hiduplah tetap untuk Kristus. Karena satu saat kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Dan supaya di sana nanti kita tidak beroleh malu, saudara, hiduplah untuk Kristus, bukan untuk harta benda yang akan lenyap ini. Bukan itu yang menjadi tujuan kehidupan kita. Lalu kemudian, saudara, yang terakhir yang dilakukan oleh Paulus, yang diajarkan sekalian oleh Paulus dari kitab Filipi ini adalah di mana ketika dia berkata, yang sangat kurindukan dan kuharapkan supaya dalam segala hal aku tidak akan beroleh malu. Kemudian di ayat yang ke-22 dia berkata, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah, supaya kelak tidak akan malu ketika berdiri di hadapan Allah. Dia berkata bahwa selagi hidup di dunia ini, itu artinya bagiku hidup untuk memberi buah. Demikian halnya dengan kita, saudara. Kalau kita mau, kita tidak akan beroleh malu ketika kita menghadap
kepada Tuhan, dan pasti akan tiba waktunya kita pertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan, supaya kita tidak akan beroleh malu. Maka yang ketiga, bahwa jika kita masih punya kesempatan untuk hidup di dunia ini, maka itu artinya kita harus memberi buah. Ada buah yang dihasilkan melalui cara hidup kita, ada buah yang dihasilkan melalui pelayanan kita, yang semuanya jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka dengan demikian kita tidak akan malu ketika kita menghadap Tuhan, ketika kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Saudara, saya teringat satu pengalaman yang sederhana tetapi masih saya ingat sampai hari ini, bahkan mungkin sampai mati saya akan mengingat itu. Satu kali, saudara, saya pulang kampung ke rumah orang tua, tetapi waktu itu saya tidak kabari karena pada masa itu belum ada HP seperti sekarang. Saya tidak bisa kabari, tetapi saya pulang saja, dan karena agak jauh tempat saya mengembalakan dengan kampung, maka saya tibanya agak malam, mungkin sekitar jam 8, jam 9, saudara. Sampai di kampung saya buka pintu, dan ketika saya buka pintu depan itu, saudara, rupanya kebetulan bapak saya sedang duduk di kursi persis di depan pintu. Dan ketika saya buka, dia terkejut. Lalu kemudian dia berkata, "Kapan kamu datang?" Saya berkata, "Barusan saya tiba." "Apa tujuannya?" dan sebagainya dan sebagainya. Lalu kemudian yang terakhir, dia bertanya, "Apa yang kamu bawa?" Waktu dia tanya apa yang kamu bawa, saudara, begitu kagetnya saya karena saya tidak bawa apa-apa. Begitu malunya saya karena saya tidak bawa apa-apa. Bapak saya bertanya, "Apa yang kamu bawa?" Dia rindu sesuatu, saya bawa kepada dia. Tetapi pada hari itu saya tidak membawa apa-apa, sehingga dengan malu saya harus berkata, "Aku tidak bawa apa-apa." Saudara, satu saat kita akan menghadap kepada Tuhan. Kalau saat saya pulang ke kampung bertemu dengan orang tua saya, dan ketika dia bertanya, "Apa yang kamu bawa?" betapa malunya saya karena saya tidak bawa apa-apa, saya tidak bisa memberi apa-apa. Apalagi nanti, saudara, ketika kita menyelesaikan kehidupan kita di dunia ini, dan kemudian kita akan menghadap kepada Bapa. Dan kalau saat itu misalnya dia bertanya, "Anakku, apa yang engkau bawa?" Apa yang akan kita jawab, saudara? Adakah sesuatu yang bisa kita tunjukkan, bisa kita buktikan bahwa kita membawa sesuatu yang berharga, yaitu buah? Itu yang ditegaskan oleh Paulus. Kalau aku masih hidup, berarti aku harus berjuang, bekerja, memberi buah. Ada buah yang kuhasilkan, sehingga buah itu berdampak bagi banyak orang. Dan kemudian saat aku menghadap Tuhan, buah itu juga ada upah yang sudah dicatat oleh Tuhan di sana. Itu artinya, saudara, bahwa jika kita rindu tidak akan malu saat kita berdiri di hadapan Bapa, mari persiapkan apa yang akan saudara terima di sana. Lakukan dan perbuatlah, kerjakanlah sesuatu di dalam kehidupan saudara yang akan saudara persembahkan kepada Bapa, dan ada mahkota yang akan Dia karuniakan bagi kita, sehingga ketika kita berdiri di hadapannya nanti, saudara, kita begitu bangganya. Dan ada upah yang akan kita terima ketika hidup di dunia ini, kita menghasilkan buah bagi kemuliaannya. Paulus berkata, "Aku yakin bahwa mahkota telah tersedia bagiku." Jadi selagi dia masih hidup, kita sudah belajar itu, saudara, di video-video sebelumnya, bahwa mahkota telah tersedia.
Paulus begitu yakin bahwa selagi dia hidup, mahkota telah tersedia bagi dia. Kenapa saudara? Karena dia sudah berjuang, bahkan sudah meneteskan darah, berjuang habis-habisan untuk memberitakan Injil. Intinya apa saudara? Bahwa ada buah yang sudah dia hasilkan bagi Tuhan. Itu sebabnya selagi dia masih hidup pun dia berkata, mahkota telah tersedia bagiku. Dan di sini lagi saudara, dia berkata bahwa sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa dalam segala hal aku tidak akan beroleh malu. Dia begitu rindu saat dia menghadap Tuhan, dia tidak akan beroleh malu. Dan supaya dia tidak akan beroleh malu, ada 3 hal yang dia lakukan untuk bisa kita aplikasikan saudara malam hari ini. Yang pertama, bahwa dia berjuang supaya Allah dipermuliakan di dalam tubuhnya, di dalam hidupnya. Itu yang ada di ayat 20. Lalu kemudian ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Supaya kelak dia tidak akan beroleh malu, dia buat tujuan hidupnya bahwa hidup adalah untuk Kristus. Dan kemudian yang terakhir, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Artinya selagi masih hidup, hasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Maka dengan demikian, kelak kita tidak akan beroleh malu ketika menghadap Tuhan. Puji Tuhan saudara. Begitu indahnya firman Tuhan yang kita renungkan bersama malam hari ini, di mana dalam perjalanan kehidupan kita, satu saat kita akan selesaikan dan kita akan menghadap kepada Bapa. Saat kita menghadap kepada Bapa, biarlah sama seperti Paulus, kita juga tidak akan beroleh malu, karena kita senantiasa memuliakan Allah dalam hidup kita. Karena kita hidup untuk Kristus dan karena kita menghasilkan buah bagi Dia. Mari kita terapkan firman Tuhan saudara, sehingga kelak kita tidak akan beroleh malu saat kita berdiri di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana kembali kami sudah belajar bersama bahwa Paulus menegaskan bahwa kerinduannya yang terdalam ialah supaya dia tidak akan beroleh malu ketika menghadap Engkau ya Bapa. Dan hari ini kami pun mau aplikasikan firman-Mu, bahwa kami pun saat kami menghadap Engkau, kami tidak akan beroleh malu. Dan hari ini kami sudah belajar firman-Mu, bahwa supaya kelak kami tidak akan beroleh malu, kami harus hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Kami harus hidup bagi Kristus, bahkan mati keuntungan. Karena hidup kami adalah hidup untuk Kristus. Dan bahwa dalam hidup kami harus menghasilkan buah. Dan kelak kami tidak akan beroleh malu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami terapkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saudara percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara. Bapa memperhatikan saudara. Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara. Dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa saudara, jangan pernah berhenti, karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita. Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat.
Tetapi sebelumnya saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat, ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara. Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif, tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepadamu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan, ada masalah yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, yang mungkin tidak ada yang peduli, tetapi Engkau peduli kepada mereka, yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong, tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka. Kau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini. Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan. Dan kalau orang lain Dia sembuhkan, saudara pun Dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir. Tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun bentuk sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah
mengalami kejenuhan di tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, setiap anak-anak-Mu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut, kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama. Tuhan tolong, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagimu dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka, dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagimu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perkara besar Tuhan kerjakan, mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah, normalkan fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Kau angkat sel-sel kanker dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, hamba berseru ya Tuhan, apa yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang sedang mereka serukan kepadamu, dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa. Kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya
kesembuhan daripada Tuhan sedang Kau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan ketenteraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan, jika ada saat ini mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah, yang memberontak, yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang mengalami pergaulan bebas. Tuhan, tolong anak-anak mereka, jamah Tuhan, ubahkan sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan. Anak-anak yang bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam, mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan, ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan, tolong dan ubahkan suami anak-anak-Mu. Tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya. Dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab, Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah, mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga, mungkin ada yang bahkan terlibat perjudian, mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang, atau apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan istri anak-anak-Mu. Jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan dan tunduk kepada orang tua mereka. Berkati ya Tuhan keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan,
Berkati ya Tuhan dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan anak-anak-Mu, buat profesi anak-anak-Mu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Biar Tuhan yang campur tangan sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur. Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil, petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan yang campur tangan sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan tolong dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati Tuhan, berkati Bapa yang baik. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati ya Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha, tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anak-Mu sukses dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, sebagai pegawai berkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai pegawai karyawan, buruh, berkati, tolong mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat derajat mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil ya Bapa dalam profesi mereka, dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Berkati para dokter, berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati, Tuhan tolong jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Berkati juga
TNI Polri ya Tuhan, dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka Bapa. Biarlah di masa tua mereka Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan buka pintu-pintu berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan dalam profesi mereka. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa, tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dan melebihi keberhasilan, anak-anak-Mu membutuhkan damai sejahtera-Mu, membutuhkan sukacita yang daripada-Mu memenuhi kehidupan mereka. Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anak-Mu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksi-Mu, jadikan mereka terang dan garam-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini ya Tuhan. Berkati kesejahteraan bangsa kami. Adalah tanggung jawab kami untuk berseru, berdoa dan memohon di hadapan-Mu untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut kedamaian, ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian, ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami, mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan tolong mereka dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur, berkati para bupati, camat, kepala desa,
kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam menolong dan membantu presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong anggota DPR ya Tuhan. Tuhan tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini. Ajar semuanya ya Tuhan semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa. Ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gerejamu ya Bapa. Kami gerejamu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini. Itu sebabnya Bapa, Tuhan berkati gerejamu di bangsa ini. Dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksimu, untuk menjadi terangmu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terangmu yang ajaib. Berkati gerejamu, para pemimpin-pemimpin gereja. Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya. Ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini, dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gereja-Mu di bangsa ini. Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan malam hari ini saudara akan beristirahat. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya saudara, sebelum saudara akan beristirahat, kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin. Lawatan, puaskan setiap
atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami,
hatiku, ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku, ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu surga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu surga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku, ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu
persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbah.